kalian mau daftar KIP kuliah, namun banyak isu terkait desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga DTKS dan seterusnya, dan kalian bingung itu apa. Kalian berada di video yang tepat. Tinggal simak videonya sampai habis agar kalian bisa mendapatkan keseluruhan insight-nya. Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik link di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita, KIP Tips, sahabat mahasiswa KIP kuliah dan juga calon mahasiswa KIP kuliah. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang desil dari DTKS dan KIP kuliah. Nah, kalau teman-teman tahu gitu kan, pada KIP kuliah di 2023, tepatnya beberapa bulan yang lalu ya teman-teman, entah mungkin dari tahun lalu, tapi yang aku perhatikan adalah dari beberapa bulan yang lalu muncul yang namanya itu desil. Ya, desil dari desil 1 sampai sekian, kalau tidak salah sampai desil 10. Nah, ini benar-benar membuat teman-teman kebingungan, apa sih desil itu gitu kan, gitu. Dan ternyata pada KIP kuliah tahun ini, desil sendiri menjadi salah satu faktor penentu paling penting teman-teman bisa keterima KIP kuliah. Penasaran apa itu? Mari kita bahas teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini aku sudah mendapatkan sumbernya lah ya teman-teman. Jadi aku di sini sudah punya sumbernya. Nah, apa itu desil? Dari desil 1 sampai desil 10 ya teman-teman, desil 1 sampai desil 10 ya. Sebentar biar. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya teman-teman pahamin dulu ya teman-teman bahwa desil sendiri ada di dalam DTKS. Nah, apa itu DTKS? DTKS sendiri adalah data terpadu kesenjangan sosial. Nah, adanya DTKS sendiri memudahkan pemerintah mendata teman-teman atau kawan-kawan yang memang bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu atau rentan miskin. Nah, dalam DTKS ada tingkatannya teman-teman, ada tingkatan seberapa miskin orang tersebut atau seberapa rentan. Nah, disebutlah desil 1 sampai desil 10. Nah, di sini kita coba bahas nih teman-teman, dari desil 1 apa dan sampai desil 10. Nah, yang pertama adalah desil 1 ya, atau 10% penduduk termiskin. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke desil 1 atau 10% penduduk termiskin, maka teman-teman bisa dikatakan teman-teman sangat rentan atau ya benar-benar termiskin dari yang miskin. Maksudnya, teman-teman dikonfirmasi dalam DTKS bahwa teman-teman memang orang yang bisa dibilang kurang mampu gitu kan. Nah, ketika teman-teman mendaftar KIP kuliah di desil 1, maka probability-nya akan sangat tinggi gitu. Nah, kalau aku bisa memberikan persentase gitu kan, dalam desil ini, desil 1 memiliki persentase 100% bisa keterima KIP kuliah ya teman-teman, dengan catatan kuotanya ada loh ya gitu, 100%. Kita masuk ke desil kedua, yaitu 10% penduduk miskin dan rentan. Ya, oke. Di sini kalau teman-teman cek gitu kan, dari desil 2 sampai desil 3, desil 4 gitu kan, kurang lebih sama lah ya, penduduk miskin dan rentan. Nah, rentan di sini bukan yang termiskin, melainkan mereka yang bisa dibilang punya pengeluaran, punya pemasukan yang cenderung ada stabil, namun kapan saja bisa untuk jatuh ke bawah atau bisa langsung jatuh ke miskin. Nah, biasanya ini adalah pedagang-pedagang ya, seperti itulah ya teman-teman. Nah, untuk desil 2 sampai 3 masuk ke dalam seperti di ininya ya teman-teman, tinggal teman-teman kurangin aja. Di desil 2 teman-teman berkemungkinan 90% akan mendapatkan KIP. Desil 3 80%, desil 4 sekitar kurang lebih 70 sampai 80%. Kemudian masuk ke desil 5, yaitu 10% penduduk dengan pengeluaran moderat. Nah, jadi untuk moderat sendiri adalah lebih ke pertengahan dari desil ini. Nah, di sini kan ada desil 5 ya teman-teman. Dari desil 5 sampai desil, wah ini agak gelap nih. Oke, nah dari desil 5 sampai desil
6 adalah mereka yang bisa dibilang menengahnya itu ya teman-teman, kayak mungkin kelas menengah lah ya. Jadi mereka dikatakan moderat dengan penduduk dengan pengeluaran ya yang menengah lah ya teman-teman. Pengeluaran nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit seperti itu. Kemudian ada juga di sini desil ke-7 yaitu 10% penduduk dengan pengeluaran menengah ke atas. Nah, di sini teman-teman yang bisa dibilang punya pengeluaran menengah ke atas itu mungkin teman-teman yang barangkali punya motor gitu kan, punya HP yang bisa dibilang bukan HP biasa itu kan, tapi masih di dalam kategori yang bisa dibilang bukan sembarangan orang bisa membelinya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu untuk menengah ini sendiri teman-teman biasanya gitu ya, aku sendiri sering melihat rata-rata meskipun mereka tidak termasuk ke dalam desil 7 gitu ya, tapi aku sendiri bisa memahami, bisa menyadari bahwa rata-rata ada berada di desil ke-7 dan bisa jarang ada di desil 1 seperti itu. Kemudian untuk masuk ke desil 9 atau 10% penduduk dengan pengeluaran menengah ke atas. Ini sama ya seperti desil 7, desil 8. Kemudian masuk ke desil 10 yaitu 10% penduduk terkaya. Yaitu mereka-mereka yang bisa dibilang mempunyai penghasilan dan pengeluaran di atas rata-rata ya dari penduduk termiskin, kemudian dari penduduk miskin dan rentan hingga penduduk dengan pengeluaran moderat seperti itu. Jadi untuk desil 10 sendiri adalah mereka-mereka yang bisa dibilang penduduk terkaya lah ya teman-teman, yang penghasilannya mungkin ya di atas 10 jutaan sekian barangkali gitu kan, atau ya orang-orang kaya yang ya pada umumnya ya seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk kalau teman-teman bertanya, Kak, kalau misal saya di desil 7 apakah ada kemungkinan keterima? Kemungkinan tuh masih ada teman-teman, cuma mungkin tidak akan diprioritaskan seperti di desil 1 gitu, karena memang ada juga kawan-kawan yang dari desil 7 bahkan ada yang dari desil 8 masih keterima KIP kuliah. Nah, jadi pada intinya ini adalah desil-desil dari desil 1 sampai desil 10 yang ada di akun KIP kuliah. Nah, rata-rata sih aku sering melihat di desil 2 atau desil 3 seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan terkait desil 1 sampai desil 10 di akun KIP kuliah. Barangkali teman-teman punya pertanyaan, tinggal komentar aja di kolom komentar. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.